Shalom, damai di hati. Segala puji syukur, hormat patut kita panjatkan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Karena atas kasih karunia Tuhan, boleh lagi kita bersama-sama dalam ibadah, memuji dan menyembah Tuhan di hari Minggu yang indah ini. Dan kami atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat dan seluruh pelayan khusus Jemaat Gemim Karisma Buha Manado menyampaikan selamat untuk kita beribadah. Dan untuk informasi kadim kita di pagi hari ini yaitu Pendeta Rineke Lagurue Maramis. Jemaat diundang untuk berdiri. Jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini kita telah memasuki masa raya Minggu Advent ketiga. Kita terundang untuk menghayati bersama dengan penuh sukacita dari barat dan timur, dari utara dan selatan. Tuhan memanggil semua orang untuk datang memuliakan Dia. Sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 104 ayat 27 sampai 30. Semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta dan Engkau membaharui muka bumi. Kita angkat pujian dalam DSL nomor 118, sambutlah. Angkat nafas
pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang menantikan datangnya Sang Immanuel. Salam sejahtera bagi saudara juga. Nats pembimbing kita di pagi hari ini terdapat dalam kitab Matius pasal 25 ayat 11 sampai 13. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Silakan duduk kembali. Dengarkanlah hukum Tuhan menurut Ulangan pasal 5 ayat 6 sampai 21. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan,
atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Saudara-saudara, setiap saat kita hidup dalam peluang dan jerat dosa yang membuat kita akhirnya semakin jauh dari kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu, marilah kita berdoa, mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu di minggu Advent yang ketiga ini. Engkau perkenankan kami untuk ada dalam persekutuan yang beribadah, baik kami yang ada di rumah gereja, tetapi juga sekalian jemaat-Mu yang ada di Jemaat Gemim Karisma Buha. Bahkan siapapun yang sedang dan sementara mengikuti ibadah bersama saat ini, Engkau yang telah melakukan semuanya, mendatangkan berkat bagi kami semua. Tetapi juga kami menyadari Tuhan, sekalipun ada banyak berkat, ada banyak kasih sayang yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami, namun masih ada pikiran, perkataan, bahkan perbuatan-perbuatan kami yang jauh dari perkenanan-Mu. Karena itu saat ini dalam kerendahan hati kami bermohon, kasihanilah kami Tuhan, ampunilah kami, baharuilah kehidupan kami, dan tuntunlah kami untuk terus berada di jalan kebenaran-Mu. Kami mengakui segala kesalahan dan dosa kami, sambil memohon pengampunan hanya daripada-Mu, ya Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Ya Tuhan, sayangilah, ya Tuhan, datanglah. Amin. Jemaat Tuhan, bagi kita yang dengan penuh ketulusan merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kepadanya, dengarkanlah firman-Nya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa di sorga, dalam persekutuan ini, dengan anugerah selamat yang telah Engkau anugerahkan bagi kami, maka kami pun rindu untuk dituntun oleh firman-Mu, supaya perjalanan kami diberkati, dan kami senantiasa ada dalam kehidupan yang tetap bersama dengan Tuhan, mengasihi dan melayani Tuhan, melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Berkenan Bapa menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, dan inilah kami semua yang sedia membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman kita di saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai 10. Kitab Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai 10. Dengan perikop kedatangan raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan.
Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pujian, syukur dan hormat kita persembahkan hanya untuk Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, banyaklah yang telah Allah kerjakan dalam hidup kita. Dia tidak hanya memberi hidup, tetapi juga kehidupan di dalam anugerah selamat-Nya. Tidak ada seorang pun yang dapat menyamai Allah kita di dalam Yesus Kristus. Dan karena itu saudara-saudara, Mazmur 24 juga mau menyaksikan tentang Allah yang adalah Raja kemuliaan. Dengan sangat jelas dituliskan oleh pemazmur bahwa Allah yang adalah Raja kemuliaan itu, Dialah yang empunya segala sesuatu, bumi serta segala isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Ini adalah satu kesaksian yang hendak mengubah cara berpikir Israel di masa itu, yang menganggap bahwa Tuhan Allah hanyalah Tuhan atas Israel dan bukan yang lain. Padahal Tuhan Allah Dialah empunya segala sesuatu, baik di bumi maupun di sorga. Saudara-saudara, pemazmur juga menyatakan bahwa Tuhan itu ada di tempat kudus-Nya. Sekalipun Tuhan Allah dalam otoritas-Nya, dalam kekuasaan-Nya, hadir di setiap kehidupan umat manusia, namun Ia ada di tempat kudus-Nya. Dan siapakah yang boleh berdiri di tempat kudus-Nya? Kata pemazmur, orang yang bersih tangannya, orang yang murni hatinya, orang yang bukan penipu, orang yang tidak bersumpah palsu. Mereka inilah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Bukan hanya berkat, tapi juga keadilan dari Allah yang menyelamatkannya. Dan siapakah orang-orang ini? Mereka adalah orang-orang yang mencari wajah Tuhan dan yang menanyakan Tuhan. Dan bagian terakhir dari pasal ini dinubuatkan tentang Mesias, yaitu Sang Raja kemuliaan yang akan datang dalam kemenangannya. Jemaat yang diberkati Tuhan, belajar dari bagian firman ini mengingatkan kita bahwa benar kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita disayang dan dicintai Tuhan. Bahkan anugerahnya yang sungguh sempurna, yaitu keselamatan, menjadi bagian kita bukan sebagai upah, tetapi anugerah terindah dalam hidup beriman kita. Tetapi juga Tuhan Allah adalah Tuhan atas seluruh bumi. Karena itu torang semua adalah ciptaan Tuhan. Maka hendaklah kita hidup berdampingan sebagai ciptaan Tuhan untuk ada di dunia ini. Saudara-saudara, kita juga diingatkan bahwa kita hidup tidak sekedar hidup, tetapi hidup yang harus diisi dengan semua yang baik, dengan semua yang benar, dengan semua yang mendatangkan sukacita dan berkat. Karena itu pemazmur mengingatkan, mereka boleh naik di atas gunung Tuhan adalah mereka yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan.
yang sungguh-sungguh mengasihi dan melayani Tuhan. Karena Tuhan menjadikan kita milik kepunyaannya dalam kekudusannya, dalam anugerahnya, dan dalam kemuliaannya. Maka jawaban iman kita pun adalah mempersembahkan segenap hidup dalam kekudusan, dalam hormat dan takut akan Tuhan. Saudara-saudara, kita sementara berada di minggu-minggu Advent, masa penantian Natal Yesus Kristus, juga dalam menantikan kedatangannya kembali ke dunia ini. Bukan lagi sebagai bayi kecil, tetapi dia datang sebagai Raja yang akan menghakimi dunia ini menurut kehendaknya. Dialah Raja kemuliaan. Dialah yang akan membuka pintu-pintu kesombongan, pintu-pintu keangkuhan, pintu-pintu kemunafikan, pintu-pintu keserakahan, pintu-pintu keegoisan yang masih menutupi mata hati dan mata iman orang-orang yang justru mengaku percaya kepadanya. Namun saudara-saudara, kita percaya, kita yang ada saat ini, pintu hati kita selalu terbuka untuk Yesus masuk, menuntun, mengubah, membaharui, menyejukkan, mendamaikan, mensukacitakan, sehingga tidak ada kesempatan yang lain singgah di hati kita. Karena hanya Yesus yang selalu ada di hati kita. Dialah Juru Selamat, Dialah Sang Putra Natal, Dialah Immanuel, dan Dialah yang awal dan yang akhir. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita memberi persembahan dengan hati yang rela dan bersukacita. Sakaria 7 ayat 9 hingga ayat yang ke-10a. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Kita masuk dalam warta ibadah, namun sebelum kita masuk dalam warta ibadah ini akan membacakan daftar pengumuman.
untuk nama yang dibacakan kiranya boleh hadir di depan. Daftar untuk pengumuman hari ini tanggal Kamis 26 September ini, Bu. Desember loh. Kamis 26 Desember tahun 2020 di Manado. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat menyelenggarakan daftar-daftar catatan sipil, bahwa pada hari Sabtu 19 Desember 2020 jam 15.00 WITA, tempat Mim Karisma Buha bermaksud hendak melangsungkan perkawinan Ariandi Angelhart Katanggung, umur 27 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, tempat kediaman Kelurahan Buha Lingkungan 5, dahulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari Rizal Katanggung, umur 60 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Kelurahan Buha Lingkungan 5. Dan Fatmawati Kalebos, umur 59 tahun, agama Kristen, pekerjaan PNS, tempat kediaman Kelurahan Buha Lingkungan 5. Dan Alce Adeline Mamangkei, umur 31 tahun, agama Kristen, tempat kediaman Kelurahan Titiwungan Utara Lingkungan 5, dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari Jance Mamangkei, umur 60 tahun, agama Kristen, pekerjaan sopir, tempat kediaman Kelurahan Titiwungan Utara Lingkungan 5. Dan Nelly Norce Manuel, umur 61 tahun, agama Kristen, pekerjaan PNS, tempat kediaman Kelurahan Titiwungan Utara Lingkungan 5. Demikian pengumuman ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Ulysses Devi Ohlers SH. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Segala pujian dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, karena ibadah kita di pagi hari ini boleh berjalan dengan baik, dan kami atas nama seluruh yang hadir, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, mengucapkan banyak terima kasih kepada Kadim kita, Pendeta Rineke Laguroya Maramis, yang telah memimpin kita dalam ibadah di pagi hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta bersama dengan keluarga dimanapun Ibu pergi dan berada. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah beribadah di pagi hari ini, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah, juga telah memberikan sampul-sampul syukur. Kami atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat dan seluruh pelayan khusus mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati setiap usaha dan kerja kita masing-masing. Kami juga mau berterima kasih kepada seluruh pelayan khusus yang boleh hadir, juga yang telah bertugas di ibadah minggu pagi ini, baik tim multimedia, prokantor, kantoria, pemain keyboard, kostor, dan Panji Yosua yang ada, juga Komisi Ketatalayanan, dan seluruh Badan Pekerja Majelis Jemaat yang telah bertugas di saat ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat di pada minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan,
Kita akan ada dalam persekutuan yang berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sungguh sempurna bagi kami ketika kami boleh beribadah di hari Minggu Advent yang ketiga ini. Engkau menganugerahkan kami kesempatan dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan sungguh-sungguh telah mengisi bejana hati kami. Firman ini akan tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan beriman kami. Terima kasih Bapa, ketika ada banyak berkat Engkau percayakan dalam hidup pribadi dan keluarga kami. Dan karena itu kami dengan penuh sukacita iman telah membawa persembahan syukur kami. Apa yang telah kami persembahkan, kami percaya itulah juga berkat Tuhan. Lewat usaha, pekerjaan, bahkan pelayanan kami. Karena itu ya Tuhan, dikuduskan, diberkati setiap pemberian kami. Bahkan ajarlah kami untuk selalu mempersembahkan yang terbaik. Karena Engkau Tuhan telah lebih dulu memberikan segala yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di persekutuan ini berdoa kami untuk setiap kehidupan pribadi dan keluarga kami masing-masing. Tuhan mengenal siapakah kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua dan anak-anak di tengah-tengah kehidupan keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Tuntun kami Bapa dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu, bahkan diberkati kami dengan kesehatan, dengan kekuatan. Diberkati usaha dan kerja, diberkati setiap perjuangan hidup yang ada, tetapi juga kuatkan dan teguhkan iman kami ketika ada pergumulan-pergumulan hidup yang kami alami. Kami yakin Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Engkau akan menjumpai kami, tangan-Mu akan menjamah kami, memulihkan kami. Ketika pergumulan-pergumulan hidup Tuhan izinkan ada dalam hidup pribadi, keluarga, dan rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk setiap anggota jemaat yang juga bergumul oleh karena sakit, oleh karena masa lanjut usia, tetapi juga mereka yang ada dalam proses pemulihan. Di antaranya Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Ibu Milka Kawau, Juan Palimbunga, orang tua keluarga Tempo Misa Parauba, Ibu Selvi Paulus Lonteng, Ibu Evelyn Langi, Bapak Ramnus Yakobs, Ibu Silvani Rawung Lolowang, Adelaide Runtu Stefan Lumi, Bapak Daud Iring, Ibu Leni Iring Palit, Ibu Helena Lahi, Ibu Erna Sarayar, Bapak Ian Rumambi, Ibu Hema Viva Rumerung Tamboto, orang tua dari keluarga Hosang Romsul, Ibu Olvi, Ibu Miss Kelangi, Agnes Tahulending, Oma Isya Rambi, orang tua dari keluarga Tahulending Loho, Ibu Stin Sumampo, orang tua dari keluarga Kolowai Alimudin, Oma Beatrix Papenta, Bapak Celsius Manumpil, Ibu Agnes Esing Maitulung, Bapak Hendrik Solang, orang tua dari keluarga Kapo Solang, Ibu Magdalena Domits, orang tua dari keluarga Tambaru Dante, orang tua dari keluarga Perang Lombogia, Ibu Stin Kalesaran, Bapak Hengki Manugan, dan Ibu Viani Willem Patras. Kasih setia Tuhan
menjadi bagian hidup mereka semua. Ketika mereka ada dalam proses pemulihan, tetapi juga yang ada dalam pergumulan, perawatan, bahkan pengobatan, baik di rumah sakit, bahkan di rumah mereka masing-masing. Kami juga mau berdoa, bersyukur bersama dengan mereka yang menikmati ketambahan usia di hari ulang tahun kelahiran, tapi juga di hari ulang tahun pernikahan. Siamas Ibu Debbie Takahindangen, Fernando Balaati, Aditya Keresung, Bapak Denny Lumi, Ibu Dr. Randa Dince Pusung, Bapak Novel Stein Ratun See, Bapak Ferdi Edon Lida, keluarga Lumentut Kolanus, Dandi Kindangen, Bapak Ekmon Ella, Ibu Devira Tamsil, Jelbi Tasijawa, Bapak Hans Mandagi, Kimberly Yau, Bapak Pit Daniel Umar, keluarga Baigateng Pakasi, Ibu Dorce Mandei, Jurgen Tiko Alu, Mega Rumagit, Hendro Liadi, Nathanael Penggohong, Ibu Dace Robot, keluarga Rapar Patinama, keluarga Masengi Senduk, keluarga Kaposolang, Claudia Mohede, Kevin Mamahit, Joel Bonde, Gerald Bonde, Novela Ratunse, Ibu Dece Rumerung, Bapak Yodi Tiko Alu, Bapak Yusuf Songa, Ibu Lika Monangin, Abram Papilaya, keluarga Sunpit Kumaat, Bapak Darius Lume, Ibu Margareta Pua, Daril Polii, keluarga Mohede Sapedu, keluarga Tahulending Loho, Bapak Refli Setia, Bapak Denny Moningka. Diberkati mereka Tuhan dengan usia yang baru yang telah Engkau anugerahkan. Kami juga berdoa untuk syukur dari keluarga Manugan Ong atas pengoperasian kapal Permata Obi dan Permata Bunda. Diberkati usaha dan kerja keluarga, bahkan mereka tetap mengucap syukur untuk apa yang telah Tuhan anugerahkan. Tapi juga kami mau bersyukur bersama dengan keluarga yang baru, keluarga Kermita Turang. Ketika di tanggal 5 Desember 2020, mereka telah diberkati, diteguhkan dalam nikah yang kudus. Maka terbangunlah satu keluarga Kristen yang baru. Tuhan berkati keluarga ini, suami istri, tetap dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Perjalanan hidup rumah tangga terus ada dalam komitmen iman, diikat dalam cinta kasih yang hanya berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Kami juga berdoa untuk anak-anak dari keluarga Penatua, Katanggung Kalebos, dan keluarga Mamangkei Manuel, Saudara Ariandi dan Saudari Adeline, ketika baik orang tua bahkan kedua kekasih kami ini ada dalam rencana untuk membangun kehidupan rumah tangga, dan ketika Tuhan berkenan, mereka akan masuk dalam pernikahan yang kudus di tanggal 19 Desember 2020. Diberkati mereka semua Tuhan, kesehatan, kekuatan terus dianugerahkan, segala sesuatu yang dipersiapkan, terlebih bagi kedua saudara kami untuk ada dalam komitmen membangun hidup rumah tangga, terus ada dalam pemberkatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami yang boleh ada dalam pelayanan bersama di hari Minggu ini, baik komisi penggembalaan, bahkan prokantor, kantoria, pemain keyboard, pelayan khusus badan pekerja majelis jemaat yang boleh ada dalam persekutuan beribadah ini, tetapi juga yang telah melakukan tanggung jawab pelayanan bersama dengan tim multimedia, kostor pegawai gereja,
Tuhan berkati. Dan kami semua yang ada dalam tanggung jawab pelayanan di jemaat ini terus diberkati Tuhan. Hamba-Mu Pendeta Teddy Arianto Tiwang, sarjana teologi, yang adalah pemimpin sebagai ketua badan pekerja majelis jemaat, tetapi juga sebagai hamba pelayan-Mu, diberkati Tuhan, pribadinya, keluarganya, pelayanannya, bersama dengan semua teman-teman badan pekerja majelis jemaat, bahkan semua pelayan khusus, para pendeta, penatua dan syamaz yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 17. Komisi Kerja, Komisi Bipra diberkati Tuhan, juga bersama dengan UPK yang ada di kolom 1 sampai kolom 17, juga dengan tim doa yang ada. Diberkati dalam tanggung jawab pelayanan bersama, dan kami percaya segala sesuatu yang dilakukan dengan penuh ketulusan dan kejujuran. Di sana ada berkat-berkat Tuhan yang akan terus mengalir dalam setiap kerja pelayanan yang ada. Terima kasih Bapa, diberkati pengurus fungsional lansia, diberkati BPPJ, tetapi juga mereka semua yang ada dalam panggilan bersama untuk pelayanan di jemaat ini, termasuk di dalamnya Panji Yosua. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kerja pelayanan kami di jemaat ini, bahkan apa yang dirindukan, diharapkan, diberkati, pun ketika tahun pelayanan 2020 akan berakhir dan menyambut tahun pelayanan yang baru 2021, Tuhan senantiasa berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, pemerintah yang ada di daerah kami, provinsi, kota Manado, bahkan kecamatan Mapanget, kelurahan Buha, diberkati Tuhan. Dan kami percaya Bapa, hari-hari selanjutnya ketika kami ada dalam minggu-minggu Advent, Engkau terus bawa kami untuk tetap mempersiapkan kehidupan beriman kami sebagaimana yang Engkau kehendaki. Inilah kami semua Bapa, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur, baik kami yang ada di rumah gereja, kami yang ada di rumah kami masing-masing. Dengarkanlah doa kami Tuhan, dan bukan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu layakan nyata dalam hidup kami. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, diundang kita sekalian berdiri. Kerajaan Allah datanglah. Di
Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Demikian ibadah kita di hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kita bersaat teduh.